Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, dan atas rahmat-Nya, sehingga kita bisa berkumpul kembali adalah sebuah kenikmatan yang amat luar biasa bagi seorang yang beriman pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena berkumpulnya kita di sini bukan untuk berdiskusi yang sia-sia, bukan untuk melakukan perbuatan yang tidak berguna ataupun yang melalaikan, bukan untuk mencari dunia, kepingan-kepingan harta, tapi tujuan kita untuk bisa dekat dengan Al-Quran, dekat dengan As-Sunnah, dekat dengan syariat, melalui pendekatan Al-Lughah Al-Arabiyah, melalui pendekatan bahasa, dialog yang dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada para nabi terdahulu, dari kisah-kisah para nabi, di dalam ayat-ayatnya, di dalam sunnahnya, sehingga kita bisa mendapatkan ibrah, pelajaran. Dari sudut pandang itu, ilmu bahasa Arab ini menjadi sebuah hal yang penting, suatu keharusan yang dengannya seorang mukmin bisa mendapatkan manfaat di dunia maupun di akhirat. Semua syariat tentu menggunakan bahasa Al-Lughah Al-Arabiyah, bahasa Arab. Dan kita tahu semua, tuntunan kita dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur lagi, perintah dan larangan, anjuran, ataupun perkara yang mubah, perkara yang dibenci, makruh, atau perkara yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sudah tetap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan kepada kalian agama kalian. Apa itu? Islam. Semua telah tetap. Tidak ada yang bergeser sedikit pun dari syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Semua syariat tersebut telah ditetapkan sampai nanti datangnya hari kiamat. Tidak ada perubahan, tidak ditambah-tambahkan, dan tidak dikurang-kurangkan. Semua wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik itu melalui Al-Quran yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasul terakhir Muhammad SAW, ataupun ucapan Nabi SAW yang berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itulah di malam hari ini di kelas Ba, karena seharusnya pelajaran ini adalah tasrif, maka pekan ketiga, karena sudah kemarin pelajaran tasrif, maka kita akan lanjut ke dalam pembahasan tatbiqul lughah al-arabiyyah
fi ulumil Quran. Praktek bahasa Arab di dalam Al-Quran. Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan sunnah Rasulullah sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum wa arhum. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Ya. Ya, bala. Bahasa Arab dikatakan penting karena bersandingan dengan aturan yang Allah turunkan kepada kita. Bahasa Arab menjadi sebuah hal yang urgent untuk dipelajari karena ini digunakan oleh Allah melalui malaikat Jibril, melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa dipungkiri umat. Kalau kita katakan, wah belajar bahasa Arab tuh hanya untuk para TKI saja. Bahasa Arab itu belajar yang suka saja. Suka tidak suka, senang ataupun tidak senang, Allah menuntut kita untuk bisa memahami apa yang diinginkannya, apa yang dicintainya, dan apa yang dibenci olehnya dengan ilmu penunjang ini. Nah, ini jadi perhatian ya ummahat, motivasi buat kita. Mengapa kitab-kitab suci terdahulu dirubah? Kita lihat kitab suci sebelum Al-Quran. Namanya apa ummahat? Injil. Iya. Taurat. Zabur. Injil, Zabur, Taurat. Yang tertua Taurat. Taurat. Ya, sahih. Injil banyak yang mentahrif, merubah, mentakwil. Yang harusnya maknanya A, lalu disampingkan atau disimpangkan kepada makna yang B. Sebabnya apa? Karena bukan bahasa yang otentik. Bahasa aslinya sudah nggak ada. Bahasa aslinya itu dihilangkan. Injil bahasa aslinya apa, Umar? Ibrani. Nah, Lughatul Ibrahimiyah, ya. Bahasa Ibrani. Ya, bahasa yang digunakan oleh keturunan Ishak dari jalur Ibrahim alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Ya. Bahasa aslinya Injil bahasa Ibrani. Tapi yang ditemukan, dijual bebas adalah bahasa terjemahan dari bahasa Lughatul Yunan. Apa itu? Bahasa Yunan ini bahasa apa, Mas? Latin ya, Ustaz? Bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Yunani kuno. Ya. Dari mana ternyata perubahan itu ketika perjanjian lama, PL kita menyebutnya Taurat ataupun Turah di dalam bahasa Ibrani, ya banyak kontradiksi dengan ya nubuat Nabi Isa ataupun Yesus yang dikatakan menjadi anak Tuhan. Maka dibuatlah ya apa namanya perjanjian baru yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani kepada bahasa Yunani oleh bapak-bapak gereja. Ini sedikit cerita ya, Ummahat, agar kita semakin paham kenapa kita belajar bahasa Arab untuk bisa memahami Al-Quran. Kenapa demikian? Ya, konteksnya adalah untuk bisa memahami Al-Quran lebih dalam. Kenapa demikian? Karena penyimpangan yang terjadi dalam kitab suci sebelumnya disebabkan ketidakpahaman bahasa. Ketidakpahaman bahasa. Ya, sehingga perubahan distorsi bahasa itu menjadi suatu alasan kenapa ya yang dianggap Tritunggal ataupun keyakinan dan keimanan
satu adalah tiga, tiga adalah satu, itu terjadi karena kesalahan-kesalahan bahasa. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia seperti tuan dengan Tuhan. Antara Tuhan dengan tuan sama atau beda, Ummahat? Beda. Beda. Dan itu terjadi di Perjanjian Baru, di dalam Injil, ya, cetakan-cetakan yang berbeda-beda. Dari tahun ke tahun itu ada perubahan, ada revisi. Kenapa demikian? Ya karena tidak menggunakan bahasa aslinya. Bahasa Ibrani yang digunakan malah bahasa Yunani yang dikumpulkan menjadi dengan nama Septuaginta, yaitu kumpulan kitab Injil yang ditulis oleh bapak-bapak gereja sesuai dengan kehendak dan keinginan bapak-bapak gereja, bukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita jelas Al-Qur'an ya, yang di mana bahasa aslinya ini ya, tidak ada perubahan sedikit pun dari zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, diutus menjadi nabi dan rasul di umur berapa tahun, Ummahat? Arba'in. 40. Nah, 40 tahun ya, sampai nanti terjadinya hari kiamat. Dia tetap Al-Qur'an tetap tidak berubah sedikit pun. Harokatnya pun tidak akan berubah sedikit pun. Ya, kan ini kan masalah sangat krusial sekali terkait dengan harokat ya. Harokat salah baca sedikit aja bisa merubah arti. Maka tidak akan bisa dirubah-rubah karena akan rancu artinya. Kecuali kalau salah cetak ya, kita bicara kalau salah cetak ya. Kalau salah cetak mungkin karena ada human error ya, manusianya ataupun komputernya yang rusak gitu ya. Nah, kalau ini jelas tidak bisa berubah sama sekali ya. Baik, kita akan lihat ya, di antaranya yang akan kita bahas adalah suratul Ikhlas. Ya. Sudah dibuka mushaf Al-Qur'annya, Ummahat? Khalas? Iftahna ya mushaf ya atau masahif ya. Mushaf-mushafnya bisa dibuka di surat yang ke-12 ya. Suratul Ikhlas ya. 112. Ya. 112 ya. Nah, sebelum kita lihat di situ ada di papan tulis ya, Ummahat bisa lihat ya. Ada dua kalimat. Kalimat pertama di Al-Qur'an, kalimat kedua di Injil dalam bahasa Arab. Ya. Kalimat ketiga ada sebenarnya, cuman kita tidak bahas, itu di dalam Taurat dalam bahasa Arab ya. Ya, karena Taurat itu yang berbahasa Arab ada juga terjemahannya ke bahasa Arab ya. Karena sama kaidahnya mirip antara Taurat bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Karena dia bisa dibilang sepupuan ya antara Ismail dengan Ishak ya. Dan perlu Ummahat tahu juga, ini sekedar tambahan ya informasi. Ya. Nenek moyang bangsa Arab itu bukan Ismail, Ummahat. Ya. Ya. Nenek moyang bangsa Arab itu bukan Ismail, tapi siapa, Ummahat, nenek moyang bangsa Arab? Kita sudah pernah belajar itu. Nabi Ismail itu pendatang. Aslinya di Jazirah Arab, di Mekah, Madinah. Ya itu ada orang-orang Arab Badui itu sudah ada sebelum Ismail datang. Nabi Nuh. Hah? Oh, Nabi Nuh jauh sekali. Ya anaknya Nabi Nuh, ya betul. Keturunannya Nabi Nuh, betul. Ya kan manusia dari keturunan Nabi Nuh. Ya. Dari kalau orang tuanya Nabi Syuaib. Nabi Soleh. Hah? Nabi Soleh. Nabi Soleh. Nabi Soleh itu setelahnya atau sebelumnya?
sebelumnya Nabi Saleh. Ya, kita bicara dari keturunan Nabi Saleh, dari keturunan Nabi Hud, maka lahirlah yang namanya Madian. Ya, Madian itu adalah keturunan bangsa Arab aslinya. Dan siapa Madian ini? Madian ini nama orang ya, Ummahat harus tahu. Madian ini selain suku Madian, dia nama orang dinisbatkan kepada Madian. Dan Madian ini adalah anaknya Ibrahim. Ya, anaknya Nabi Ibrahim setelah Sarah meninggal. Jadi setelah Sarah meninggal, menikah kembali dengan warga di situ, bukan Hajar. Bukan. Jadi setelah itu Nabi Ibrahim menikah lagi, punya anak namanya Madian. Ya, nah ini sejarah yang terlupakan. Ya, kadangkala kita lebih fokus kepada siapa? Sarah dan Hajar. Ya, Sarah atau Hagar dalam bahasa Ibrani. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi dari bangsa Arab itu, lalu ada dari Nabi Hud, itu keturunannya dari negeri Sabah, dan Nabi Saleh itu dari keturunannya Madian. Ya, seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Nah, kita lihat di sini kan ada kalimat huwallahu ahadun. Apa artinya? Qul huwallahu ahadun. Dialah Allah yang Maha Esa. Katakanlah, ya kita secara bahasa dulu ya, terjemahan. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Dialah Allah yang Maha Esa. Kita bahas secara bahasa terjemahan dulu ya. Huwa adalah dia. Ya. Allah itu apa? Ya. Kita harus membedakan bahasa Arab terjemahan dengan mushaf terjemahan. Ya. Kalau mushaf terjemahan ditulisnya dialah Allah. Allah sudah menjadi sebuah kata. Ya. Yang tidak bisa dirubah. Baik itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, namanya Allah. Hanya dengan pembacaan yang berbeda. Ya, ada yang Allah gitu ya. Nah, ternyata ada akar katanya Ummahat. Kata Allah itu. Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kata apa? Ilahi. Nah, ini di dalam Injil yang dijelaskan. Ilah. Ya. Ilah. Artinya adalah sesembahan. Ya. Sesembahan. Nah, diterjemahkanlah banyak kesalahan terjadi di dalam Injil, diterjemahkanlah Allah itu artinya apa? Sesembahan atau Tuhan. Jadi bukan sebuah nama. Ini yang diyakini oleh saudara-saudara kita Nasrani. Di mana kalau ditanya, ya siapa Tuhanmu? Ya Tuhan Bapa, Al-Ab, Abuna, Abauna, yang sering ditulis di belakang mobil ya, kaca mobil ya, biasanya ada tulisan, atau baju ya, ada tulisan Abauna, Abuna, pakai bahasa Arab ya. Lalu dilingkari oleh tulisan-tulisan Arab. Itu adalah atribut Nasrani. Ya, atribut Nasrani. Kalau Ummahat lihat di belakang mobil kan biasanya ada hadza min fadlillah gitu ya. Nah, itu kita tahu ya. Atau bacaan Masya Allah, Tabarakallah ya. Biasanya di mobil-mobil tuh. Ya. Nah, ini ada di mobil ada tulisan Abauna atau Abuna. Lalu ada tulisan ya. Nah, ini atributnya Nasrani dari Jaziratul Arab. Nah, hati-hati. Jangan mentang-mentang tulisannya Arab dibilang apa? Orang Islam. Ini kesalahan nih.
Karena nggak ngerti bahasa. Ya, ada anak-anak dari pesantren pulang dari pesantren sholat Jumat, ya dia bawa sandal, ada tulisannya sandalnya al-yumna al-yusra. Itu terjadi nih faktanya. Kasus ya, al-yumna al-yusra, sandal jepit tulis seperti itu. Ya, lalu dipanggil oleh jamaah, salah satu jamaah masjid setelah sholat Jumat, lalu dikatakan ini penistaan agama. Ya, kenapa? Karena ada nama Asmaul Husna di sandal yang diinjak. Ya, padahal yang ditulis al-yumna. Apa arti al-yumna? Kanan, Kanan. Al-yusra apa? kiri. Kiri. Kanan kiri, sandal kan ada kanan kiri gitu ya. Karena ketidakpahaman bahasa, Bahasa. hati-hati, ngeri ini. Kalau aba, una, abuna ini ya, di kita main tempel-tempel saja atributnya, oh bagus nih tulisannya tempel. Atau ada di baju kita, ataupun di foto profil kita, dan lain sebagainya. Ini bisa berbahaya, merusak akidah kita. Nah ini makanya kembali, Allah itu dari kata ilah. Ya, artinya adalah sesembahan. La ilaha illallah. Dan kata Allah adalah sebuah asma, ismun, lafzun, jalalatun. Ya, adalah sebuah lafaz yang diucapkan, sebuah kata dan sebuah nama, jalalah yang maha mulia, yang maha agung. Ya, jadi bukan sebuah nama, bukan sebuah apa namanya ilah gitu ya, jenis Tuhan gitu, bukan. Ya, tapi sebuah nama, zat. Ya, nama Tuhan kita adalah siapa? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna, insya Allah. Insyaallah. Ya, kita akan detailkan ya Ummahat, biar tidak ada keraguan di antara kita, la raiba fi. Ahadun. Apa ahadun? Satu. Satu Satu-satunya. yang Maha Esa. Satu. Hanya satu ahad itu. Satu-satunya, Ustaz. Atau satu-satunya, hanya satu-satunya. Ya. Apa yang dimaksud dengan hanya satu-satunya? Tiada Ummahat lain. mungkin pernah Tidak ada yang belajar lain. yang namanya Zatnya. Satunya. Zat. zat yang satu-satunya. Iya. Ya. Ahad di sini bukan wahid. Ya. Kalau kita telusuri lebih dalam, ya, mungkin pernah mendengar ya kalimat ataupun kata yang dimana kata tersebut ada di dalam nama hari. Namanya hari apa? Yaumul Ahad. Ahad. Ya, Yaumul Ahad. Ahad. Kenapa disebut dengan Yaumul Ahad? Padahal ada Yaumul Isnain, Yaumul Thulatha, Yaumul Arbi'a. Ya, kenapa disebut dengan Yaumul Ahad, bukan Yaumul Wahid? Kan harusnya Yaumul Wahid ya. Kenapa? Naam? Satu-satunya. Karena satu-satunya kan ada yang kedua. Namanya Isnain. Isnain kedua. Thulatha salasah. Arbi'a arba'ah. Karena hari Khamis. pertama kalender Arab itu Ahad, Ustaz. Kalender pertama. Berarti kalau kalender pertama. Hari pertama dalam kalender Arab itu Ahad. Kalender pertama ya itu diawali dari Ahad gitu ya. Begitu. Nggak tahu Ustaz, kayaknya gitu. Iya. Kalau umpama memang awalnya Ahad, ya harusnya setelah itu tidak ada lagi. Kan satu-satunya. Hah? Satu-satunya. Kita diajak suruh berpikir, umat.
Berarti yang terakhir Ustaz, abis itu nggak ada lagi. Iya, harusnya wahid, isnain kan gitu ya. Ya, silakan yang mau di apa namanya berdiskusi. Kita kan coba buka ruang diskusi, Mas. Bukannya awalan hari dalam 1 minggu gitu Ustadz. Al-Ahad gitu. Ya kenapa nggak awal gitu? Yaumul awal. Kenapa nggak yaumul awal? Tapi yaumul ahad. Kenapa ahad? Kalau ahad kan artinya hanya satu atau satu-satunya gitu ya. Kalau satu-satunya ya nggak ada setelahnya dong. Ya, ya mudah-mudahan kita diskusi ini bukan yang jangan sampai Ummu Zikri sampai kepalanya pusing ya gara-gara diskusi ini ya. Bukan Ustaz. Oh Dari bukan ya. tadi siang memang agak-agak pusing, udah minum obat gitu. Oh iya, syafakillah Izin la menyimak ba'sa dulu ya Ustaz ya. Naam, la ba'sa bihi. Iya, baik kita bahas ya. Kenapa ahad ya, bukan wahid di dalam nama hari. Kalau di dalam kata ini jelas ya, dialah Allah yang esa, adalah esa. Esa artinya adalah hanya satu-satunya ya, dan hanya satu-satunya yang berhak disembah ya. Kata ahad ya, artinya bukan cuma satu-satunya ya. Tapi artinya adalah bisa diartikan satu dan seorang. Maknanya lebih spesifik dan bisa dikatakan lebih detail daripada wahid. Jadi kalau wahid itu setelahnya dua, isnain, salasa, arba'ah itu pasti. Kalau ahad bisa hanya satu, bisa satu saja. Ya. Nah, makanya di dalam hari Yaumul Ahad, Yaumul Isnin masih ada setelah itu. Kenapa demikian? Karena Yaumul Ahad itu bisa diartikan hari ke-1. Ya. Bukan pertama ya, ke-1. Ya. Yaumul Isnin hari ke-2. Ya. Sampai akhir dan diakhiri dengan Yaumul Jumu'ah. Ya. Dan ahad juga bisa diartikan seseorang. Ya. Dan makna ahad itu luas, makanya harus disampaikan. Jangan sampai kita mengatakan ahad itu hanya satu. Misalkan ahadut tullab, ya, misalkan salah satu dari Pelajar. pelajar. Ahaduhum, salah satu dari Mereka. mereka. Ya, fahim tunna insyaallah. Insyaallah fahimna. Insyaallah. Baik. Lalu di kalimat yang kedua yang ada dalam Injil, ilahuna, Tuhan kami, huwallahu al-ahadu. Apa yang berbeda di sini, Umahat? Kalimat ini dengan kalimat ini kan sama. Ada yang beda nggak? Yang mana yang berbeda? Al-Ahadu. Ada alif lamnya al-hadu. Ma'rifah. Yang ini nakirah. Iya. Apa perbedaannya? Huwallahu ahad artinya adalah katakanlah Allah itu hanya satu. Di antara semua yang dikira Allah, yang dikira Tuhan, yang dikira sesembahan, ya hanya satu. Artinya orang menganggap bahwa yang dilihat dan yang disembah itu adalah Allah juga. Ya, contoh Ummahat. Siapa bapaknya Nabi Muhammad?
Abdullah. Abdullah. Ya. Artinya apa? Hamba Allah. Hamba Allah. Abdullah dikatakan masuk surga apa neraka? Neraka. Masuk neraka dalam hadis. Lah hamba Allah ini loh kok masuk neraka kekal? Nggak masuk logika. Karena sebelum Nabi diutus, mereka semua menyembah Allah. Kaum musyrikin Makkah juga menyembah Allah. Kafir Quraisy juga menyembah Allah. Akan tetapi yang disebut dengan penyembahan kepada Allah dalam masalah Rububiyah. rububiyah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya Allah. Tapi yang disembah ya melalui patung, melalui berhala, gitu ya. Jadi mereka sudah tahu istilah Allah Subhanahu wa taala. Tapi diperjelas di sini dengan kalimat ahadun tanpa alif lam yang menunjukkan kita semua ya sudah jelas mengetahui yang kita sembah Allah. Tapi Allah yang mana nih yang dimaksud? Ya, Allahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, berbeda dengan ini konteksnya, ya. Dalam konteksnya berbeda, ya. Dalam Injil, karena zaman dahulu Bani Israel yang mereka sembah adalah siapa? Yang mereka sembah Ummahat. Di zaman Bani Israel, zaman Nabi Isa, siapa yang mereka sembah? Lata. Patung. Apa? Nabi Isa. Patung. Enggak, sebelum kan Lata, Nabi Isa lagi Uzza. dakwah. Bukan, Nabi Isa zaman Nabi Nabi Isa. Isa. Siapa yang mereka sembah? Ya, mereka menyebut Yahweh. Ya, di dalam Taurat ya ada kalimat Aduna Alaim. Ya, artinya adalah ya Tuhan kami, gitu ya. Tuhan kami, tapi tidak dijelaskan Tuhan kami itu siapa. Ada yang mengatakan Allah, ada yang mengatakan bukan. Tapi si ini Tuhannya Musa. Ya, tidak dijelaskan secara spesifik. Makanya di sini didetailkan dengan isim ma'rifah. Dialah Allah. Karena nama Allah ini belum ramai dibicarakan seperti halnya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka menggunakan isim ma'rifah. Yang mereka sembah juga bukan cuma Allah gitu ya. Ada yang mereka sembah juga selain Allah. Tapi mengikuti Nabi Musa. Seperti siapa? Samiri. Samiri nyembah siapa? Samiri. Patung sapi? Patung sapi betina. Iya, sapi betina. Ya. Ya, sapi betina. Ya. Lalu diikuti oleh orang-orang setelahnya. Ya. Dari 12 suku Bani Israel. Ya. Yang beriman ada menyembah Allah, yang tidak beriman menyembah yang lain. Ya, fahim tunan insyaallah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Susunannya bagaimana Ummahat? Wallahu ahad. Susunan apa namanya? Mubtada wa khobar. Mubtada dan khobar. Mana mubtada, mana khobar? Huwanya mubtada, Allahu ahad, khobar. Kita harus ingat-ingat. Apa-apa. Ya, namanya belajar. Nah, ini mubtadanya huwallah. Ahadnya adalah khobar. Kenapa? Karena huwa adalah ma'rifah, Allah adalah ma'rifah menggunakan alif lam, dan ahad tanpa ma'rifah maka dia khobar. Ya. Fahim tunna insyaallah.
Karena Insyaallah. Insya Allah. Dan kul, ya, kata kul dari kola, Saya pilih. yakulu, yakulu, dari fa'ala, Ulu. yaf'ulu. Ya, itu nanti ada di bab yang kedua ya, Ummahat, di Kitab Tasrif. Ya. Kok bentuknya beda? Ya, kenapa beda? Karena ada ini nih. Ummahat harus belajar nanti di dalam kata kerja ada yang namanya kata kerja yang ketempelan sama huruf illat. Illat adalah huruf yang cacat. Kenapa disebut dengan cacat? Karena dia tidak mengikuti takdirnya menjadi kata kerja fa'ala. Takdirnya berbeda. Ya. Apa tahu takdir ya, Ummahat ya? Apa takdir? Ketentuan. Ketentuannya berbeda. Iya. Jangan dikira takdir itu takdir Allah saja gitu ya, ketentuan Allah ya. Ya, yang disebut dengan ketentuan di sini aturan maksudnya, gitu ya. Memang semua kan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi takdir di sini takdiruhu ya, ketentuan aturan mainnya berbeda. Ya. Qala yaqulu, bentuknya berbeda dengan wazan fa'ala yaf'ulu. Ya. Harokatnya sama ya, wazannya sama, tapi karena ada huruf ilat jadi susunannya berbeda, cara bacanya berbeda. Qala yaqulu. Ya, maka kata kerjanya kul. Harusnya kan uf'ul. Ya. La taf'ul. Kan itu ya. Ya. Menjadi kul, artinya katakanlah. Dialah Allah yang satu, yang esa. Lalu berikutnya Ummahat, apa ayat kedua? Allahus Samad. Allahu as-samad. Artinya dulu lah. Kita belajar artinya dulu. Allah Artinya? meminta. Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya, Allahus samad. Ini susunan apa dulu nih? Mubtada khobar juga, Ustaz. Mana mubtada, mana khobar? Allahnya mubtada. Allahnya, ya, Allahnya mubtada. Terus? tapi enggak ya. Sebentar, Ustaz. Itunya Ada yang tahu, Ummahat? Ibu Iot Dusanti? itunya ma'rifah. Mudhof itu, mudhof ilaih, Ustaz. Kan juga ya? Namanya apa? Naat man'ut. Masya Allah. Oh, iya. Apa Ibu Dian? Naat man'ut. Naat man'ut. Masya Allah. Ya. Ya. Ma'rifah, man'utnya, maka naatnya berma'rifah. Ya. Terjemahannya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Terjemahannya ya. Kita lihat terjemahannya kan begitu ya. Nah, sekarang kita bahas samad. Ya. As-samad. Dari kata somada yasmudu. Ya. Somada yasmudu. Nama Allah ya, sifat dan nama Allah ya. Ya, As-Samad. Diartikan apa As-Samad ini, Ummahat? Tempat meminta. Tempat meminta. Ya. Tempat bergantung. Tempat meminta, tempat bergantung, tempat yang kita sandarkan kepadanya. Diambil dari kata somada yasmudu, artinya menahan, melindungi. Ya.
menahan atau melindungi. Makanya As-Samad juga diartikan Allah yang maha melindungi. Allah yang maha tetap, yang bergantung, yang tempat bergantungnya seorang hamba, ya, meminta kepadanya, kuat dan tabah hanya kepadanya, ya. Orang yang kuat, orang yang tahan banting, orang yang tekun namanya somid, fa'il, ya. Jadi kita sepakati orang yang kokoh ya hatinya, ya. Maksudnya orang yang kuat di sini dalam masalah batin ya, umahat, ya. Dibully, dimaki gitu ya, dia tetap hatinya kuat. Kenapa? Karena dia bergantung kepada siapa? Pada siapa, umahat? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi ketika kita bergantung kepada manusia? Kecewa. Aduh, biasanya yang ngucapin pertama nih yang merasakan paling dalam ya. Begitu ya, Umar. Kecewa berat. Tidak sesuai ekspektasi. Ya, apa yang kita harapkan nggak sesuai. Maka somidun ilallah. Menjadi hamba yang kokoh dan bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat Allahus Samad ini menunjukkan bahwa ya seorang Nabi SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW, disuruh oleh Allah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan Allah tempat bergantung, ya, tempat meminta, tempat menyandar, semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu soal rezeki, soal dakwah, muamalah, sampai masalah hati. Kita tahu ya, Nabi SAW teriris hatinya ketika seorang pamannya masuk neraka. Siapa pamannya Nabi? Abdul Muthalib. Abu Thalib, bukan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib Iya, mah Abu kakek. Thalib. Kakek. Nah, mirip-mirip ya. Abu Thalib. Wah, siapa sih yang nggak sayang dengan Abu Thalib? Nabi sayang banget dengan Abu Thalib. Dan Abu Thalib sangat mencintai Nabi SAW. Yang paling pertama menjaga Nabi, membantu Nabi, yang paling terdepan, ya. Ketika dibully, dimaki, dicaci, maka Abu Thalib lah yang di balik layar ataupun yang langsung maju, ya, berdiplomasi kepada kafir Quraisy pada saat itu. Tapi takdir berkata lain, ya. Takdir berkata lain. Ditalkinkan kalimat ya am, ya. Ya am, qul la ilaha illallah. Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Ketika ingin mengucapkan, di sampingnya ada Ibnu Umayyah dan juga Abu Jahal, ya. Abu Jahal. Ya. Maka mereka mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib. Apakah engkau akan menolak, ya, agamanya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi SAW, pamannya Abu Thalib, ya. Lata, Uzza, Manna dan teman-temannya, ya. Nggak jadi. Allah wafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. La haula wa la quwwata. Maka Nabi bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan agar diampuni, nggak diterima. Kasih keringanan, kakinya dikasih bara api, otaknya mendidih. Sampai kapan? Nggak ada sampai batasnya. Ya,
dia selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Maka tempat bergantung hanyalah kepada Allah. Pelipur lara bagi setiap rasa sakit yang ada dalam hati. Kembalikanlah dengan kalimat Allahus Samad. Sama. Lebih dalam kalimatnya. Artinya lebih dalam, bukan Allah tempat meminta segala sesuatu aja. Kita bersandar, bergantung itu kepada Allah. Baik buruknya takdir, ya kita bergantung pada Allah. Ya. Baik buruknya takdir kita harus siap. Termasuk baik buruknya takdir dalam menuntut ilmu. Nggak paham-paham, siap nggak? Ridho nggak? Dengan ketetapan Allah. Syarat menjadi orang yang ridho dengan ketetapan Allah saat dia tidak paham, dia harus ikhtiar lagi. Ya. Jangan, udah nggak paham lah, emang takdir, biarin aja. Nah itu namanya orang yang berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Ya. Orang yang percaya dengan takdir baik dan buruk, ketika mendapatkan takdir buruk, dia terus ikhtiar untuk menjadi lebih baik. Itu cara dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho kepada Allah saat mendapatkan takdir buruk bukan hanya saja menerima, tapi berusaha untuk memperbaiki diri. Paham tunan insyaallah? Paham insyaallah. Ya. Baik. Kita lanjutkan ayat ketiga Ummahat. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Afwan Ustadz, nggak mau ini Nah. aja. Berarti tadi apa namanya yang paman Nabi itu kan pada akhir hayatnya tidak jadi masuk neraka gitu ya Ustadz. Nah, Nabi Muhammad berarti tidak bisa memberi syafaat untuk pamannya gitu ya Ustadz ya? Ya, betul. Betul sekali. Ya. Dan itu termaktub dalam surat Qasas ayat 56 ya, kalau tidak salah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Turunlah ayat ini. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk. Mau bagaimanapun dia seorang nabi, seorang rasul utusan Allah, ya, yang tidak memiliki dosa karena di black 2 kali ya dadanya, dicuci hatinya, ya. Sehingga ini orang yang maksum, Nabi SAW, sempurna. Ya. Tapi sekali bernabi, kalau Allah berkehendak hatinya sesat, akan selalu sesat. Sampai Abu Talib, ya nggak bisa ditolong oleh Nabi SAW. Bahkan bapaknya, ibunya pun demikian. Inna abi wa abaka finnar. Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, sesungguhnya ayahku dan ayahmu kekal masuk neraka. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang menginginkan hal itu? Semua tidak mau menginginkan hal tersebut. Tapi itu adalah takdir, ya, yang telah Allah tetapkan. Maka nggak ada jaminan anaknya keturunan habaib, anaknya kiai, anaknya ustaz, nggak ada jaminan dia akan mendapatkan petunjuk. Ya, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk dari siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, meskipun dia adalah orang yang kita cintai, tapi kalau Allah berkehendak lain, karena ini masalah apa? Petunjuk hidayah itu masalah hati. Siapa yang bisa menggerakkan hati umat? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Belum ada teknologi yang bisa merubah hati orang gitu ya. Kalau Allah berkehendak A, maka A, kun fayakun. Ya. Dan hati ini terus berbolak-balik, terutama para kaum Hawa. Ya. Saat datang bulan, kan kita tahu ya. Dan Ummahat lebih mengerti lah insya Allah. Berubah sewaktu-waktu. Ya, tiba-tiba langsung berubah. Ya. Allah yang berkehendak. Ada sebab dan musabab,
kenapa hati kita terus berbolak-balik, dan ada ketetapan, ya. Ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang datang bulan tapi hatinya tetap, hatinya tenang, hatinya tidak berbolak-balik. Siapa yang bisa menghendaki hal tersebut? Ya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Fahimtuna insyaallah? Insya Allah, Ustaz. Insyaallah. Bisa dipahami Ibu Marwati? Nah, Ustaz. Naam, ya. Baik, kita lanjutkan Ummahat, ya, ayat ketiga. Ya. Apa bunyinya Ummahat? Lam yalid wa lam yulad. Walam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ya. Di situ ada idhar syafawi. Oh, jadi belajar tajwid nih. Ya. Idhar syafawi ada qalqalah sugra dan qalqalah kubra, ya. Ada mat tabi'i juga gitu ya. Ya. Nggak perlu kita bahas detailnya, hanya menyebutkan saja, ya. Artinya apa Ummahat? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan Tidak tidak beranak dan tidak beranak. Nanti Ummahat belajar, ya, namanya adwatul jazimah. Adwatul jazimah fil af'al. Ya. Huruf-huruf yang menjazmkan fi'il. Yaitu yalid, aslinya kan yalidu. Walada yalidu. Apa artinya walada yalidu? melahirkan. Kan. Walada yulidu, afan, yulidu. Bulat. Melahirkan. Tidak beranak. Tidak diperanak. Artinya melahirkan. Melahirkan beranak ya bahasanya kan begitu ya, sama sebenarnya. Beranak, melahirkan, mempunyai anak, memiliki anak, ya, secara umumnya. Ya. Lalu ada kata lam yalid, walam yulad. Ya. Walada yulidu. Kenapa yalid di sini? Dalamnya. Ada zam. Dauri Bukan lam, Ustaz. yulad. Hah? Lam nahi. Oh, bukan yulad. Walada yulidu. Kenapa nggak yulid? Ya, kata ininya fiil apa namanya? Mudhari' gitu ya. Ya. Sedangkan yang di berikutnya walam yulad. Ya. Walam yulad. Ya. Maka yang harus diperhatikan di sini adalah kata yulad, ya. Kalau yalid itu artinya beranak. Ya. Dan termasuk bagian dari fiil apa? Apa Ummahat? Fiil apa Ummahat? Mudore. Fiil mudhari'. Dure. Ya. Mudhari'. Ya. Ada walada yalidu atau walada yulidu. Nah, ada dua, ya, penjelasannya. Dan itu lam di sini artinya apa? Tidak. 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 Nafyun. Nafi. Nah, Nafi. Lam nafi. Menafikan. Menafikan. Jadi ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya nggak beranak, gitu ya. Tidak beranak, ya, sama sekali tidak beranak. Jadi tidak terikat waktu. Ya, dia akan terus. tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Ya, tidak akan pernah. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan.
Ya. Baik. Tambahan ya di sini ya walada yalidu. Yang betul walada yalidu, afwan. Yang Yalidu. Ya. Walada yalidu. Ya. Yulad artinya adalah majhul. Ya. Kalau umat belajar kitab tasrif itu ada bagian terakhir ya. Ya, fi'il mudhari' majhul. pasif Pasif. Kalau kita bilang makan jadi dimakan. makan. Ya, Ibu Dian memakan ikan. Ya. Ikan dimakan Ibu Dian. Nah, itu jadi pasif tuh. Ya. Allah tidak beranak, tidak melahirkan, tidak memiliki anak, tidak mempunyai anak. Ya. Dan yulad, lam yulad. Aslinya kan yuladu karena ada lam jadi sukun ummahat. Jadi lam mensukunkan atau menjazmkan. Ya. Dan tidak pula dilahirkan, diperanakan. Ya. Jadi memang ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Dan anaknya Allah banyak lagi. Ya, contoh yang anaknya Allah, yang anggapan manusia anaknya Allah siapa, Umar? Nabi Isa. Nabi Isa. Terus siapa lagi? Ada satu lagi tuh. Tuh. Nabinya Bani Israel. Ayatnya begini, waqalatil yahudu Uzair. Uzair ibnullah. Uzair ibnullah. Ya. Nabi Uzair. Ya. Siapa yang tahu Nabi Uzair? Kisahnya. Tahu ya, Ummahat ya? Udah tahu, Ustaz. Waduh. Setidaknya kita tahu sedikit-sedikit lah. Detailnya mungkin kita kurang paham, nggak apa-apa. Ya karena kita bukan ahli sejarah gitu ya. Tapi minimal tahu, oh yang itu ya. Oh yang dimakan ikan paus ya. Yang dimakan ikan paus, nggak tahu siapa yang dimakan ikan paus. Yunus itu ya. Oh ya, Yunus. Jangan sampai nggak tahu juga gitu ya. Ya. Nabi Uzair itu yang ditidurkan Allah Subhanahu wa taala ratusan tahun. Ketika bangun, mukjizatnya tuh. Ketika bangun, ya. Desanya, iya. Cuman berbeda. Al-Kahfi kan di dalam itu ya, di dalam batu, ya, goa gitu ya. Kalau ini lagi tidur, iya. Ya, ada time skip di situ, berubah tuh waktunya ratusan tahun sampai pas dia lihat, wah, rumahnya sudah berbeda, ya. Anjingnya sudah nggak ada, ya, sudah menjadi tulang belulang, gitu ya. Itu Uzair, ya, makanya dikatakan oleh Bani Israel anak Tuhan, karena dia hidup terus kan, anggapannya padahal ditidurkan, ya, ditidurkan. Banyak, ya. Ya, sama yang di tadi Abdul Kafi, yang Kafi, surat Abdul Kafi Kafi. yang Ya, Abdul Kafi, 3 orang. Anjingnya juga begitu. Iya. Cuma di gua ya Ustaz ya. Nah, betul. Sahih. Dan banyak mujizat-mujizat yang wah luar biasa. Para nabi dan para rasul. Ya yang dituhankan, jadi anak Tuhan banyak. Ya. Kan kita tidak boleh menyalahkan semua kitab suci sebelum Al-Qur'an, nggak boleh. Nabi pernah memerintahkan kita untuk meyakini bahwa kitab suci, membenarkan kitab suci sebelum Al-Qur'an dan tidak tidak murni membenarkan. Artinya ya apa yang ada di dalam kitab suci sebelum Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur,
itu kita yakini itu adalah firman Allah, tapi sudah dirubah. Ya, yang bertentangan dengan Al-Qur'an itu adalah perubahannya yang sama dengan Al-Qur'an, yang mendukung Al-Qur'an itulah yang tidak berubah dari kitab suci terdahulu. Seperti itu kisahnya ada dalam Al-Qur'an, bahkan dalam Taurat dan Injil. Fahimtuna insyaallah. Ya. Terakhir ya, Insyaallah, Mahal. Ustaz. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung saja. Artinya dulu. Dan Dan tidak ada yang sesuatu yang sesuatu yang setara setara dengan Dan dia. tidak dengan dia. ada baginya setara satu pun. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Allah. Ya. Walam dan tidak. Yakun menjadikan. Kana yakunu. Nah, Umat kalau tidak salah sudah pernah belajar kana ya? Sudah belum? Isim kana. Isim Ya. kana, khobar kana, Bersama. ya. Kana Muhammadun naiman. Ya, Muhammad dahulu tertidur. Ya. Artinya bisa menjadi, bisa dahulu gitu ya. Walam yakun, dan tidaklah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Miliknya Allah Subhanahu wa taala kufuwan. Kufuwan bukan yang setara saja artinya. Yang ada tandingan ya, yang menundukkan, yang meninggalkan, yang memutuskan ya. Dari kata kaffa. Kaffa yakufu. Ya, kufuwan itu kaffa yakufu. Arti bahasanya adalah menahan diri. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang menghentikan, yang bisa menghentikan, yang bisa setara, yang bisa menundukkan Allah, nggak ada. Artinya memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, yang bisa meminta kepadanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dan tidak ada setara ya dengan ahadun, ya tidak ada satupun yang setara dengannya, tidak ada satupun yang bisa menghentikannya, tidak ada satupun yang bisa menyangkalnya, dan tidak ada satupun yang bisa menundukkannya. Ya. Paham tunan insyaallah? Insyaallah. Ya. Ini adalah kalimat tauhid ya. Penekanan pada seorang hamba yang bisa katanya percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara percaya kepada selain Allah bukan hanya dalam masalah sesembahannya, dalam masalah sifatnya Allah, ya, asmanya Allah. Oh, saya percaya kepada Allah, tapi saya berdoa di depan pohon ini karena pohon ini keramat. Lebih cepat sampai doanya langsung ke Allah. Kira-kira ini syirik bukan? Syirik. Syirik. Ya. Kita datang ke kuburan bukan untuk ziarah kubur, bukan untuk meminta ampunan kepada ahli kubur, tapi memerintahkan kepada ahli kubur, wahai Habib, wahai Ustadz yang saleh, yang telah meninggal dunia dalam keadaan baik, mohon doakan kami agar kami bisa pandai berbahasa Arab, misalkan. Ya, kira-kira syirik gak nih? Syirik. Syirik. Asyirkul akbar. Ya, dan itu terjadi dari zaman Nabi Jahiliyah. Lata Uzza mana siapa orang soleh. Telah wafat, lalu diabadikan, bikin patung nih. Biar apa? Biar mengingat kesolehan orang itu dahulunya. Oh, dia soleh, rajin sholatnya dan lain sebagainya, ibadahnya luar biasa. Lalu ditempelkan di patungnya ditempelkan di dalam Ka'bah,
dipajang lalu ini jadi motivasi. Minta mah kepada Allah tapi melalui perantara si patung. Kalau patungnya nggak ada, kurang afdol untuk berdoa. Kira-kira syirik kan? Syirik. Syirik, asyirku billah. Ya. Ini ayat ini luar biasa ya, 1 sampai ayat 4 ya, seperti itu. Hal min soal, ada yang ditanyakan Ummahat? Maafi soal insyaallah. Ustadz mau tanya yang ayat 2 deh Ustadz. Naam. Itu kan asal kata dari somadaya smudu. Itu kenapa dia jadi isim ya Ustadz? Allahu somadnya, somad. Somadun, dari kata somadun, kata kerjanya somada. Isimnya adalah somadun. Somadan. Ya. Somadaya smudu, somdan atau somadan. Apa itu? Oh masdarnya Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Nah Ustadz. Naam. Ya. Alhamdulillah ya. Intahaina al-waqt. Kita telah menyelesaikan karena waktunya habis. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk pekan ini meskipun kita mengikuti jadwal yang kemarin ya, jadi pekan ini tidak ada tugas, insya Allah di pekan depan ya, pekan depan. Mungkin kita sepakati ya Ummahat untuk tugas karena untuk bulan ini agak keteter ya. Kita bulan pekan ini dan pekan depan tidak ada tugas. Pekan ketiga dan pekan keempat tidak ada tugas. Insya Allah di bulan berikutnya baru ada. Paham tunah insya Allah? Insya Allah. Mohon dibaca-baca ya Ummahat. Bacaan Al-Qur'annya ya, dibaca, dimengerti, dipahami, dan jika tidak dipahami, jika ada pertanyaan mohon ditanyakan ya untuk kita bisa belajar bersama-sama. Ya, hadza ma aqul lakum, ini mungkin yang bisa disampaikan. Pekan depan kita akan lanjut ke durusul lughah Ummahat. Ya, baru nanti di bulan Juni akan normal kembali. Pekan pertama durusul lughah, pekan kedua nahwu ya. Nah, pekan ketiga sharaf, pekan keempat baru tatbiqul lughah ya, praktek bahasa Arab dalam Al-Qur'an. Pahim tunah insyaallah? Insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.